Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTN TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, tentunya kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, berupa nikmat kehidupan. Allah menghidupkan kita pada pagi hari ini. Di samping itu juga diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat imaterial, nikmat iman, nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang tiada ternilai harganya. Tentu setelah kita mendapatkan sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita akan berusaha untuk berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut digunakan dalam rangka untuk menempuh tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Digunakan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai persiapan menghadapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat hanyalah kita amanu wa amilus sholihat,
beriman, kemudian disertai dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Harta yang kita miliki, ya, jabatan yang kita emban, dan atribut-atribut dunia, itu semuanya akan tertinggal di dunia, ya. Di akhirat tidak ada gunanya sama sekali, ya. Karena Allah tidak akan melihat fisik-fisik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat terhadap ajsamikum, bentuk-bentuk tubuhmu. Kemudian wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat rupa-rupamu, ya, wajah-wajahmu. Tetapi yang diperhitungkan oleh Allah besok di akhirat itu walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Di dalam hati itu ada keimanan atau tidak. Kalau hatinya ada keimanan, pasti akan terdorong untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang akan berguna bagi diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dari surat Al-Munafikun, ya. Surat ke-63 ayat 9. Memang Allah menurunkan surat ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mukmin, bahwa di tengah-tengah barisan orang Islam itu biasanya ada orang-orang munafik, ya, yang memang dia benci. Orang munafik itu iri, ya, terhadap orang Islam. Dia akan berusaha merusak dari dalam, ya, supaya orang Islam itu hancur, supaya orang Islam itu binasa. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini merupakan tokoh dari orang munafik, ya. Kebenciannya kepada Nabi ini melebihi kebenciannya dari orang-orang kafir, ya. Menghancurkan Islam dari dalam, menggunting dalam lipatan, ya. Kemudian di Al-Munafikun ayat 9 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, la tulhikum amwalukum, jangan melupakan kamu, jangan memperdayakan kamu, jangan menipu kamu. Apa yang kadang-kadang orang tertipu ketika hidup di dunia, amwalukum, karena terlalu cinta kepada harta, akhirnya mereka lupa dari mengingat Allah, ya. Lupa ibadah, lupa berbuat baik, lupa tujuan hidup. Sebab yang terpikir dalam benaknya, dalam hati dan otaknya itu hanya harta, 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 uang, 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 kerja, kerja, kerja. Lalu kapan ibadahnya? Itu banyak orang yang tertipu, terperdaya oleh hartanya, ya. Amwalukum. Dan juga wala auladukum,
banyak orang yang tertipu dengan anak-anaknya, ya. Ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kerja siang malam, atau mungkin bangga terhadap banyaknya anak buah, ya. Banyaknya pengikut, sehingga melupakan dari ingat kepada Allah, an dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, ingat sembahyang, ingat berdoa. Kemudian ditutup dengan wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, ya, dia itu lupa dengan hartanya, maksudnya lupa ibadah kepada Allah karena harta, karena anak. Siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi, ya. Termasuk orang-orang yang merugi, ya. Rugi di dunia, kemudian juga rugi di akhirat, ya. Kemudian pada ayat tersebut Allah melanjutkan firman-Nya, ya. Lah bagaimana seseorang itu supaya tidak rugi, ya. Tidak rugi nanti hidupnya di akhirat, ya. Maka diperintahkan pada ayat berikutnya, ya. Karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Padahal ini merupakan surat Al-Munafikun, surat mengenai ciri-ciri atau karakter orang-orang munafik, ya. Maka tentunya orang yang beriman harus memiliki perangai, karakter, sifat yang berbeda dengan orang-orang munafik, ya. Karena mereka itu bukan termasuk orang Islam dan juga bukan termasuk orang kafir. Muzabzabina baina dzalik. Mereka ragu-ragu di antara dua hal tadi, ya. Bukan sebagai orang yang beriman dan bukan sebagai orang kafir. Ketika diseru untuk menginfakkan hartanya, mereka enggan. Kenapa? Ya karena tidak ada keimanan yang mantap, ya. Hatinya condong ke sana, hatinya condong ke sini, ya. Tentu orang-orang yang beriman diperintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, nafkahkanlah hartamu yang sudah diberikan oleh Allah, ya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Ketika seseorang sudah kedatangan mati, dia tidak mungkin lagi untuk bisa melakukan infak, sedekah, ya, beramal dalam bentuk mengeluarkan harta. Nah, bagi orang munafik untuk mengeluarkan harta ini sesuatu yang berat, ya. Karena dia tidak yakin ketika mengeluarkan itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah, ya. Ketika kita berinfak itu harusnya sebelum kita mati. Jangan sampai sesudah mati. Kalau sesudah mati berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena harta yang kita miliki apabila seseorang sudah meninggal dunia bukan miliknya, ya, bukan milik dirinya, tetapi sudah menjadi milik ahli warisnya, menjadi milik anaknya, menjadi milik istrinya, kerabatnya, ya. Kemudian
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak mengakhirkan aku sampai waktu yang dekat, ya. Kenapa tidak engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup lagi di dunia, diberikan tambahan bonus waktu? Kalau engkau memberikan aku bonus atau tambahan waktu, fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, pasti aku akan bersedekah, ya. Itu janji-janji, ya. Tetapi janji itu bagi orang-orang munafik ya tidak akan dilaksanakan. Wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian ditutup dengan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian kepada salah seorang di antara manusia apabila kematian itu sudah datang. Ketika kematian sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idza jaa ajaluhum. Apabila ajal itu sudah tiba, batas hidupnya sudah selesai, itu tidak akan bisa diakhirkan, ya. Mundur walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Itu sudah merupakan takdir dari Allah, ya. Maka perintahnya kepada orang-orang yang beriman tadi dari 3 ayat tadi, jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal, menunda-nunda untuk berbuat baik, termasuk diantaranya infak fi sabilillah, ya. Nanti saja, sebentar, ya. Itu kan namanya kan menunda-nunda, ya. Yang pertama tadi di ayat 9, ya. Kita tidak boleh berbuat kikir, ya. Harta kita tidak mau dikurangi untuk infak fisabilillah, digunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Dia sudah tertarik, ya, dengan banyaknya harta tadi, ya. Banyaknya harta yang dimiliki, ya. Bangga dan lain sebagainya, ya. Maka ketika seseorang dalam kehidupan dunia ini, ya, orang sudah cinta kepada hartanya, maka Nabi kita bersabda, pernah berkhutbah di atas mimbar, menyampaikan kepada manusia dengan menyebut ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ya. Innan nabiyya kana yaqul, ya. Sesungguhnya Nabi bersabda, ya, lau anna bana adama u'tiya wadiyan mil'an min zahabin. Seandainya anak Adam itu diberikan kekayaan harta, ya, hartanya itu sebanyak 1 lembah penuh, ya. Ada lembah penuh dengan emas. Ini dimiliki oleh seseorang. Ahabba ilaihi thaniyan, dia masih menginginkan, ya, lembah yang kedua, ya. Ketika seseorang itu sudah terlalu cinta dengan harta, walaupun sudah diberikan banyak, dia masih akan pengen mendapatkan yang lebih daripada itu, ya.
cintanya kepada dunia sudah keterlaluan, ya. Kemudian misalnya, walau u'tiyasanian, ketika dua lembah yang tadi kan masih menginginkan satu lembah, punya satu lembah, pengen dua, lah dua sudah didapat, walau u'tiyasanian, apabila sudah diberikan kekayaan tadi berupa dua lembah penuh dengan emas, ini masih ahabba ilaihi salisan, dia masih menginginkan, pengen memiliki lembah yang ketiga. Nah, seseorang punya satu mobil, ya, padahal dia hanya dua orang, ya, suami istri, pengen punya dua mobil, satu mobil cukup. Ketika dua mobil itu sudah dimiliki, itu pengen tiga mobil, pengen 4 mobil, bahkan sampai ada orang hanya suami istri punya koleksi 9 mobil, ya. Dan itu tidak puas, masih pengen, ya. Kemudian ditutup, wala yasuddu jawfa bani Adam, tidak ada yang memenuhi, ya, rongga perut anak Adam, ya, kecuali at-turab, kecuali tanah. Dalam arti ketika orang itu sudah dimasukkan ke dalam tanah, sudah mati, dia baru puas, ya. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang mau bertobat. Maksudnya hidupnya bukan sebagai hamba dunia, sebagai hamba perut, ya, abdul butun, abdul dunia, ya. Tetapi hidupnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Tentu akan taat, akan tunduk terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menguatkan iman pada diri kita masing-masing, ya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan bertanya yang pertama kami persilakan di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Itu di Klaten. Ibu Siti di Klaten, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Mau tanya Pak Ustaz mengenai zakat. Itu kalau diberikan penerima itu, penerima apakah boleh diberikan pada penerima langsung Ustaz? Zakat Ustaz, jadi apakah boleh diberikan kepada penerima langsung? Kemudian apakah kita harus katakan ini zakat atau cukup dengan niat kita aja Ustaz, nggak usah kita katakan kepada mereka, gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah zakat, ya, ini merupakan rukun Islam. Setelah seseorang bersyahadat, kemudian menunaikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Bahkan zakat ini tidak terpisahkan dari sholat di dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu banyak yang melekat di situ, ya. Kemudian perlu diketahui bahwa zakat itu sebetulnya itu bukan harta milik kita, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun,
dan sebagian kecil dari apa yang telah direzekikan oleh Allah itu mereka menginfakkan. Karena rezeki itu yang memberikan adalah Allah, dititipkan kepada kita, ya. Nah tentu kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, bagaimana menyalurkan zakat ini dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Ada 8 asnaf, 8 golongan, ya. Ada orang fakir, miskin, kemudian pengurus-pengurus zakat, ya. Masih ada mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, hutangnya bukan untuk keperluan konsumtif, dan juga untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian ditutup dengan apa? Fariidhatam minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Memang juga tidak salah ketika seseorang tadi memberikan zakatnya langsung, ya, kepada orang-orang yang telah kami sebutkan tadi. Ada 8 golongan tadi, itu boleh. Tetapi diusahakan jangan sampai seolah-olah, ya, sewaktu kita memberikan harta tadi itu kita merasa berjasa, ya, berjasa kepada orang tersebut. Karena apa? Hakikatnya harta yang kita berikan itu bukan milik kita. Kita hanya sebagai tukang menyalurkan, yang kebetulan harta itu ada pada diri kita. Kemudian kita mungkin akan memperalat mereka yang diberi zakat, ya. Coba kalau kamu tidak saya beri zakat dariku, hidupmu seperti apa? Itu kan seolah-olah dia itu merasa berjasa, padahal itu merupakan haknya. Haknya siapa? Ya haknya mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kalau diberikan langsung, ya, ini juga ada potensi kita menjadi orang yang riya, orang yang pamer, ya. Tetapi kalau mungkin yang memberikan orang lain itu akan berbeda, ya. Monggo, ini dua-duanya memang juga diperbolehkan. Tetapi kalau di MTA ya sudah, kita menyerahkan, nanti kebijakan ada di yayasan, akan disalurkan kemana yang lebih penting. Ya demikian. Baik, kita bacakan Ustadz pertanyaan yang ada di WA dari Bapak Iwan Satrio. Ustadz, yang Allah mulia di sisinya adalah yang takwa. Tapi saat ini banyak munafik yang beratribut muslim, tapi mereka buruk akhlaknya. Mereka sholat, haji, berjilbab, dan seterusnya. Bagaimana Islam membolehkan dari mereka, Ustaz? Apakah boleh membenci? Tapi yang bagaimana benci yang kita diperbolehkan? Padahal Islam itu bersaudara. Ya. Di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian tadi disampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, siapa yang paling bertakwa tidak ada yang tahu, ya. Jangan kita merasa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menganggap merasa dirimu suci, dirimu yang paling bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah yang
paling tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian untuk menyikapi tadi ya, tentang orang munafik, apa yang bisa kita lakukan ya. Tentu kita meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap gembong munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay ini awalnya dia sebagai tokoh ya, orang yang berpengaruh di Madinah, bahkan dia menjadi kepala suku nah, dari kabilah suku Khazraj. Ini mereka, Abdullah ini menjadi orang yang penting di kalangan mereka. Bahkan ada usaha atau dari orang-orang yang ada di Madinah mau diangkat sebagai pemimpin. Lah begitu Nabi berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, yang sebelumnya itu sudah ada duta Islam yang namanya Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam di Yasrib kala itu, kemudian yang dirubah namanya menjadi Madinah. Akhirnya sudah banyak orang-orang yang masuk Islam, mau menerima Islam ya. Kemudian Nabi hijrah, diterima oleh penduduk Madinah dengan baik. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini merasa tersaingi ketokohannya, apalagi setelah Nabi terpilih menjadi pimpinan yang berada di Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini menaruh kebencian ya, menaruh kedengkian kepada Nabi. Tetapi untuk melawan dia tidak punya kekuatan ya, karena banyak orang yang senang kepada Nabi. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini pura-pura masuk menjadi orang Islam, tapi masuknya tidak dengan sepenuh hati, tidak udkhulu fisilmi kafah, tidak, tetapi masuknya itu menaruh kebencian, menaruh kedengkian kepada Nabi dan berusaha untuk mencelakai Nabi atau untuk merusak kebersamaan, merusak barisan orang Islam dari dalam. Karena kalau dari luar sangat kelihatan ini pengen merusak dari dalam. Nah, maka bentuk konspirasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini diantaranya apa? Pada saat terjadi perang Uhud ya, dia kan memobilisasi pasukan untuk mundur ya, tidak ikut pasukan tersebut. Orang Islam ketika itu jumlah pasukannya menghadapi kaum kafir Mekah ya, itu jumlahnya 1000. Lah pasukan musuh ya, yang datang dari Mekah itu jumlahnya 3000. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini apa? Berusaha untuk membuat keonaran, keusrekan dalam pasukan. Akhirnya banyak orang yang terprovokasi sehingga ada yang mundur sejumlah 3000, yang mundur sejumlah 300. Supaya apa? Biar orang Islam yang dipimpin Nabi itu kalah menghadapi orang-orang kafir, dan dia juga tidak bergabung dengan pasukan kafir, tidak, tapi dia lebih memilih mundur supaya nanti orang Islam itu kalah antara 3000 melawan 700 ya. Itu yang dilakukan ya. Kemudian masih ada lagi hal-hal yang lain ya, yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ya. Yaitu apa? Ketika Abdullah bin Ubay ini ya,
pulang dari peperangan Bani Mustalik, ya. Ini Abdullah bin Ubay ini juga membuat opini yang tidak benar, menggalang kekuatan untuk membenci orang-orang muhajirin, menghasut. Lah bentuk ucapannya apa? Ya. Demi Allah, ya, kita dengan mereka tidak lain hanya seperti, ya, jadi ada ungkapan, engkau menggemukkan anjingmu lalu dia menerkammu. Engkau menggemukkan anjingmu, yang dimaksud engkau itu siapa? Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini kan menolong orang-orang muhajirin. Sementara orang-orang muhajirin ini orang-orang yang kekurangan karena hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, ya. Tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, ya. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Ubay tadi, mereka tadi diibaratkan seperti anjing. Lah nanti anjing itu setelah dipelihara, kemudian dia tumbuh, kemudian gemuk, kuat, nanti akan menerkam orang-orang Ansor yang memberikan pertolongan. Ini dihembus-hembuskan supaya apa? Orang-orang Ansor itu benci kepada orang-orang muhajirin. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini akhirnya terdengar, ya, terdengar oleh sahabat yang lain. Akhirnya disampaikan ke Nabi, ya, berita itu. Lah setelah itu tercium oleh anaknya yang bernama Hubab atau sering disebut Abdullah, Abdullah minta izin kepada Nabi untuk membunuh bapaknya, membunuh Abdullah bin Ubay yang telah berkhianat terhadap Islam, ya, menghancurkan Islam dari dalam. Tetapi apa yang disampaikan Nabi? Jangan, ya, selama dia masih sholat dan sebagainya, jangan dibunuh. Tidak hanya itu, masih ada provokasi yang lain. Ketika tadi juga pulang dari perang Bani Mustalik, ini kan Aisyah tertinggal, ya, tertinggal dalam rombongan. Akhirnya ditemukan oleh sahabat Nabi yang bernama Sofwan, ya. Kemudian Aisyah diminta untuk naik unta, tidak ada sepatah kata pun. Kemudian Sofwan ini berjalan di belakang, di depan maaf, kemudian Aisyah ini naik unta di belakang. Ketika masuk di gerbang kota Madinah, ini si Abdullah membuat ulah lagi. Ulahnya apa? Memfitnah bahwa Aisyah itu telah berbuat serong kepada sahabatnya yang bernama Sofwan, mengadu domba antara Sofwan dan Nabi, ya. Atau dengan kata lain, Abdullah bin Ubay ini membunuh karakter Nabi, pembunuhan karakter. Nah, ini seorang istri Nabi kok berbuat zina kepada sahabatnya. Ini yang dilakukan. Nah, kala itu Umar juga mendengar berita itu. Akhirnya pengen memenggal leher Abdullah bin Ubay, tapi lagi-lagi Nabi melarang, jangan kamu lakukan. Lah nanti bagaimana kata orang? Masa Nabi membunuh sahabatnya sendiri, sama-sama orang Islam, ya. Akhirnya kan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay tadi, Abdullah bin Ubay dipanggil oleh Nabi. Apa betul kamu melakukan begini dan begitu, omong begitu dan begitu? Tetapi di hadapan Nabi, Abdullah bin Ubay ini mengelak. Saya tidak ngomong seperti itu. Dia yang mendengar tadi, itu malah yang salah dengar, ya. Dia salah dengar. Saya tidak pernah menyampaikan hal-hal yang seperti itu.
Ini yang mendengar siapa? Zaid bin Arqam. Ya. Ini mendengar perkataan tadi Abdullah bin Ubay. Lah baru kemudian Nabi diberitahu oleh Allah bahwa apa yang dikatakan tadi benar. Maka turunlah tadi surat Al-Munafikun ayat 8 ya, yang membenarkan perkataan Zaid bin Arqam bahwa si Abdullah bin Ubay ini selalu menghasut ya, menghasut atau merusak Islam dari dalam. Tetapi Nabi tetap bersikap baik ya. Jadi tidak perlu dibalas, harus begini dan begitu ya. Tetapi ya jangan dijadikan sebagai teman. Ya biarkanlah dia hidup sendiri. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, ya kita nanti akan ketularan. Sifat-sifatnya orang munafik itu idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia suka goroh, suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Sebagaimana dia akan berinfak, nah, nanti seakan kalau diberi tangguh akan infak yang banyak. Ya ternyata juga bohong. Kemudian wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia berkhianat. Ya, itu sikap yang bisa kita lakukan, tentu mencontoh dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi kepada tokoh gembong munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun sudah berbuat sedemikian rupa, Nabi masih tetap memberikan kesempatan atau tidak diizinkan sahabat-sahabatnya untuk membunuh. Ya. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.